Perang Afghanistan dan Pakistan telah melampaui batas dan tak lagi tampak sebagai ledakan sementara. Pada malam Jumat, Pakistan melancarkan serangan terhadap fasilitas pemerintahan Taliban di kota-kota besar Afghanistan, termasuk di ibu kota Kabul. Menteri Pertahanan Pakistan menyebut ini perang terbuka dan menegaskan rakyat Pakistan siap bertindak hingga tuntas karena kesabaran mereka sudah habis. Sebagai tanggapan atas hal ini, militan Afghanistan melepaskan tembakan ke arah Pakistan. Saat ini, yang paling kritis adalah Taliban menyerang lokasi uji coba nuklir di Pakistan, diikuti laporan ratusan korban luka dan tewas. Di episode ini, saya ingin mengangkat pertanyaan penting. Mengapa Pakistan yang dulu mendukung Taliban kini menjadi musuh utama mereka? Saya jelaskan, masalahnya selama puluhan tahun, Pakistan adalah sahabat dekat Taliban Afghanistan. Islamabad justru berada di balik kelahiran Taliban pada awal tahun 90-an. Dan memang Pakistan yang menyembunyikan Taliban setelah Amerika Serikat menginvasi negara itu dan memburu mereka. Tapi apa yang salah dan kenapa sekarang Taliban dengan kejam menyerang Pakistan, padahal sebenarnya keluarga mereka masih tinggal di sana? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di episode ini. Itu sangat membantu algoritma YouTube menampilkan episode ini ke lebih banyak penonton. Jangan lupa subscribe channel Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Kami langsung publikasikan berita terbaru di sana. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa Pakistan pada malam Jumat menyerang fasilitas pemerintah Taliban di kota-kota besar Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan menyebut apa yang terjadi sebagai perang terbuka dan berikut kutipannya. Kesabaran kami sudah habis, sekarang antara kami dan Afghanistan adalah perang terbuka. Keesokan paginya, Angkatan Udara Afghanistan menyerang fasilitas nuklir di Pakistan dan pangkalan militer di daerah Abbottabad, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Haryana News, saluran televisi Afghanistan, melaporkan ratusan orang tewas dan terluka. Di media sosial muncul rekaman antrean mobil ambulans. Penjelasan detail tentang situasi terkini antara kedua negara ini sudah saya bahas di episode terpisah, khusus membahas aksi militer. Di sini saya tidak akan membahas hal itu terlalu lama. Jika Anda melewatkan episode itu, tontonlah. Kunjungi saluran YouTube saya, mungkin sekarang jeda dulu video ini, lihat konteksnya, lalu kembali lagi. Saya juga ingin mengingatkan secara singkat bahwa menurut informasi dari media Afghanistan, targetnya adalah lokasi uji coba nuklir. Saluran itu juga melaporkan serangan terhadap Akademi Militer Pakistan di Kakul, pusat pelatihan utama Angkatan Darat Pakistan. Kementerian Pertahanan Afghanistan melaporkan serangan udara ke kamp militer dekat kota Faizabad di Islamabad, distrik militer di Nowshera, pangkalan militer di Jamrud, dan target di Abbottabad. Target-target di Pakistan ini diserang sebagai balasan atas serangan terhadap Kabul, Kandahar, dan Paktia yang dilakukan sehari sebelumnya. Bagi yang tahu sejarah wilayah ini, muncul pertanyaan. Bagaimana dua negara yang dulu bersahabat bisa saling menyatakan perang? Faktanya, selama beberapa dekade, Pakistan adalah sahabat terdekat Taliban Afghanistan. Sebenarnya, Islamabadlah yang berada di balik berdirinya gerakan Taliban pada awal tahun 90-an dengan tujuan untuk mendapatkan kedalaman strategis dalam menghadapi India. Jadi, merekalah yang membesarkan para Taliban ini. Tapi, apa yang sebenarnya salah? Perlu dicatat, ketegangan meningkat sejak Pakistan menyerang sasaran militan Taliban di Afghanistan akhir pekan lalu. Oktober lalu, puluhan personel militer tewas dalam bentrokan perbatasan kedua negara. Dan saat itu, pertempuran berhasil dihentikan melalui negosiasi yang dimediasi oleh Turki, Qatar, dan Arab Saudi. Setelahnya, gencatan senjata yang rapuh diberlakukan, tetapi akhir pekan lalu Pakistan melanggarnya. Konflik yang memanas ini sangat kontras dengan dukungan bertahun-tahun Islamabad kepada Taliban. Oleh karena itu, saya akan menceritakan apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik seperti ini antara bukan hanya negara tetangga, tetapi negara dan pemerintahan yang dulunya sangat-sangat dekat. Dan meskipun terdengar aneh hari ini, Pakistan sebenarnya menyambut kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021
Perdana Menteri Pakistan saat itu, Imran Khan, menyatakan rakyat Afghanistan telah memutus rantai perbudakan yang konon dipasang Amerika. Di Pakistan, mereka gembira karena mayoritas keluar dari Afghanistan dan Taliban kembali berkuasa. Namun, Islamabad segera menyadari Taliban ternyata jauh kurang kooperatif daripada harapan Pakistan. Menurut Islamabad, pimpinan dan sebagian besar anggota Tehrik-i-Taliban Pakistan atau Taliban Pakistan bermarkas di Afghanistan, pemberontak bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Balochistan di barat daya Pakistan juga berlindung di sana. Ternyata, mendukung para militan yang bertindak brutal terhadap perempuan dan bahkan membolehkan pemukulan terhadap perempuan itu adalah ide yang buruk. Sejak tahun 2022, yaitu kurang dari setahun setelah Taliban kembali berkuasa dan mulai menguat, jumlah insiden bersenjata di Pakistan meningkat tajam. Dan frekuensi serangan dari Taliban Pakistan dan pemberontak Baloch terus meningkat. Kabul berkali-kali membantah mengizinkan militan memakai wilayah Afghanistan untuk menyerang Pakistan. Mereka menyatakan itu Taliban lain, bukan mereka. Sebaliknya, Taliban Afghanistan melontarkan tuduhan kepada Pakistan, mengklaim bahwa Pakistan mengizinkan militan negara Islam bermarkas di wilayahnya. Islamabad juga membantah tuduhan itu. Islamabad menyatakan bahwa gencatan senjata tidak bertahan lama karena serangan militan Taliban yang terus berlanjut di wilayah Pakistan dari sisi Afghanistan. Sejak itu, bentrokan berulang dan penutupan perbatasan terus terjadi, mengganggu perdagangan dan pergerakan di perbatasan. Sulit untuk dilewati. Namun, muncul pertanyaan apa yang menjadi pemicu gelombang bentrokan baru saat ini. Sehari sebelum serangan akhir pekan lalu, sumber-sumber di Lembaga Keamanan Pakistan melaporkan bahwa mereka memiliki bukti tak terbantahkan tentang keterlibatan militan di Afghanistan dalam gelombang serangan dan ledakan bom bunuh diri baru-baru ini yang menargetkan militer dan polisi Pakistan. Sumber-sumber itu merinci 7 serangan militan yang direncanakan atau terjadi sejak akhir 2024 yang disebut terkait Afghanistan. Menurut sumber-sumber di Lembaga Keamanan Pakistan, salah satu serangan pekan lalu di wilayah Bajaur yang menewaskan 11 anggota pasukan keamanan dan 2 warga sipil dilakukan oleh warga negara Afghanistan. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Di sini mungkin banyak yang bertanya, siapa Taliban Pakistan dan apa bedanya dengan Taliban Afghanistan? Gerakan Tehrik-i-Taliban Pakistan didirikan pada tahun 2007 oleh beberapa kelompok bersenjata yang beroperasi di barat laut Pakistan. Gerakan ini dikenal sebagai Taliban Pakistan, sehingga orang-orang cukup menyebut Taliban Pakistan tanpa harus mengatakan Tehrik-i-Taliban Pakistan. Kelompok ini melakukan serangan terhadap pasar, masjid, bandara, pangkalan militer, kantor polisi, dan juga merebut wilayah. Sebagai catatan, sebagian besar perebutan wilayah ini terjadi di dekat perbatasan Afghanistan, tapi juga sampai ke wilayah dalam Pakistan, termasuk Lembah Swat. Dan di sini, simbolisme juga sangat penting, karena justru kelompok Taliban Pakistan inilah yang bertanggung jawab atas serangan pada tahun 2012 terhadap Malala Yousafzai yang saat itu masih bersekolah dan 2 tahun kemudian dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Selain itu, Taliban Pakistan juga bertempur di pihak Taliban Afghanistan melawan pasukan yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan memberikan perlindungan bagi militan Afghanistan di wilayah Pakistan. Untuk waktu yang lama, Pakistan membiarkan Taliban Afghanistan bersembunyi dari Amerika di negaranya. Dalam beberapa tahun terakhir, Taliban Afghanistan justru membantu Taliban Pakistan melawan pemerintah Pakistan. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Banyak analis memperkirakan Pakistan akan meningkatkan kampanye militernya. Sementara itu, Kabul tentu saja dapat merespons dengan serangan terhadap pos-pos perbatasan dan meningkatkan jumlah serangan lintas batas yang menargetkan pasukan keamanan. Факту засідки української і партизанщина. Secara formal, potensi militer kedua belah pihak berbeda. Jumlah angkatan bersenjata Taliban kurang dari 200.000 orang. Pakistan memiliki 660.000 tentara di angkatan bersenjata dan 300.000 polisi.
Taliban memiliki setidaknya 6 pesawat dan 23 helikopter, namun kondisi teknisnya tidak diketahui dan Taliban juga tidak memiliki jet tempur maupun angkatan udara yang benar-benar siap tempur. Pakistan memiliki 16 pesawat Mirage buatan Prancis dan jet tempur buatan Tiongkok. Secara total ada sekitar 400 pesawat dan jangan lupa Pakistan juga memiliki senjata nuklir. Saya cukupkan sampai di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng dan berikan tanda suka. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya mohon dukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi Anda atau menjadi sponsor berbayar, langganan melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.